Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jamingal wujud bimaulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Amma ba'du. Saudaraku, kembali lagi di Kang Atim Channel. Kali ini masih berhubungan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwa Rasulullah untuk kamu sekalian terdapat suri tauladan yang baik. Saudaraku, dikit demi sedikit kita gali bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses menjadikan umat di dunia ini terbanyak nantinya, karena akhlakul karimahnya beliau. Baginda Nabi itu punya sifat, yaitu sifat as-sakho. Bahasa Jawane loman, kalau bahasa Indonesia ini dermawan. Baginda Nabi ini luar biasa, sifat kedermawanannya itu luar biasa. Tidak pernah menyisakan harta bendanya, terkecuali selalu dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Saudaraku, salah satu ada kisah kedermawanannya baginda Nabi itu. Suatu ketika ada pengemis datang menghadap baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah, ya Rasul, saya sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum ya Rasul. Saya minta sedekahnya. Baginda Nabi lalu masuk ke dalam. Di dalam rumah tidak ada apa-apa. Waktu itu pas kosong, gak duwe opo-opo. Akhirnya baginda Nabi ngambil baju yang cemantol, nyantol di dinding rumahnya, lalu diberikan kepada si pengemis. Wahai sahabatku, pas hari ini memang hari aki kosong, tidak ada apapun yang di rumah ini kecuali ini, baju saya berikan kepadamu. Lalu si pengemis ini menerima, ya Allah ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih. Baju dibawa oleh si pengemis karena sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Untuk apa baju tersebut? Apa dibawa pulang? Ternyata tidak. Baju pemberian Rasulullah itu dibawa ke pasar. Nah, di pasar itu dia woro-woro. Woro-woro ki apa ya? Ngomong rame-rame lah harus konco-konco. Hei, konco-koncoku kabeh yang ada di pasar. Saya barusan mendapat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang mau membeli baju ini? Dijual, Pak. Dijual, Bu. Baju pemberian dijual. Masya Allah. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah? Insya Allah baju ini barokah. Insya Allah baju ini akan menyelamatkan Anda di dunia dan di akhirat. Akhirnya berduyun-duyun orang yang di pasar itu kumpul di situ, berlomba-lomba untuk membeli baju Rasulullah. Akhirnya dilelang, mana yang terbanyak, mana yang termahal, itulah yang akan mendapatkannya.
Aku wani semene, aku semene terus meningkat untuk beli baju Rasul itu terus meningkat. Akhirnya ada sahabat yang buta dan budak yang dibawanya. Sahabat yang buta itu bilang sama budaknya, "Wahai budakku, ada apa? Saya dengar kok ada keributan. Rame-rame orang kumpul di sebelah sana." Budak bilang sama majikannya, "Wahai majikanku, ada seseorang yang menjual baju Rasulullah." Akhirnya orang berebut untuk membelinya. Mana yang lebih mahal, katanya akan diberikan kepada orang yang belinya. Lalu si majikan ini bilang sama budaknya, "Wahai budakku, datangi orang itu. Minta berapa dia, akan saya beli." Jadi di pasar itu tidak ada yang berani harga. Budak itu datang menanyakan sekian. Cara saiki kasarane ngomong, umpamane dibuat 100 juta umpamanya aja. Akhirnya dibelilah baju ini. Jadi yang maunya jadi pengemis mendadak jadi kaya, berkah dari bajunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wis gak jadi orang pengemis lagi karena dananya udah banyak, hartanya udah banyak. Dengan seketika dia jadi orang kaya. Wis iso beli baju, bisa beli makanan, segala macam, kecukupan keluarga, dicukupi segala berkah dari baju Rasulullah. Baju dibawa budak ini, dibawa dengan majikannya pulang. Setelah nyampe di rumah, "Wahai budakku, karena engkau berhasil bisa membelikan saya baju, walaupun uang dari saya tadi, maka detik ini engkau saya merdekakan." Alhamdulillah, budak langsung jadi orang merdeka. Bebas dia, wis sampean bebas. Sekarang bukan jadi budak lagi. Subhanallah. Berkah dari baju Rasulullah. Setelah itu sang majikan yang buta tadi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bibarkati saubin Nabi, dengan berkah bajunya baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, isfi mardo'aini, ya Allah, sembuhkan mata saya, ya Allah." Dengan biidnillah, dalam kisah itu, dengan biidnillah, baju itu diusapkan di wajah majikan tersebut. Dengan izin Allah seketika bisa melihat. Subhanallah, berkah baju Rasulullah. Akhirnya orang yang buta seketika bisa melihat kembali dengan jelasnya. Dicium baju tersebut, lalu dicuci, lalu disetrika, lalu dikasih wangi-wangian. Setelah itu paginya baju itu diantar ke Kanjeng Nabi, diantar ke Rasulullah, dibarengi dengan bondo-bondo yang banyak, harta benda yang banyak, karena dia kaya. Setelah nyampe, "Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Ya Rasul, ini baju Rasulullah saya kembalikan." Dibalik nih meneh baju nih, balik nih nggone baginda Nabi baju nih. Masya Allah, bagaimana ceritanya? Baju ini sudah saya kasihkan ke pengemis kemarin itu. Orang itu cerita, "Iya ya Rasul, orang itu setelah panjenengan paringi baju nggak dibawa pulang, nggak dipakai, ternyata dijual di pasar. Di pasar berebut rame-rame. Akhirnya saya punya budak, saya suruh dekati orang itu, minta berapa saya bayar. Budak yang berkah, lantaran budak itu saya dapat baju panjenengan ya Rasul, seketika saya merdekakan. Dan saya dulunya buta ya Rasul, berkah baju jenengan. Baju ini saya usapkan di muka saya, biidnillah saya bisa melihat lagi ya Rasul." Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Inilah kisah yang perlu kita sekalian
resapi. Begitulah Allah menciptakan kita. Di samping bajunya kembali masih ada harta benda yang dibawa oleh orang majikan tersebut untuk baginda Nabi. Inilah untuk kita semua. Harta benda yang kita berikan untuk maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih banyak. Ayo mulakno sekarang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita adakan Maulid Nabi, kita adakan pengajian, kita adakan tahtimul Quran, kita adakan al-barjanji, manakib Rasulullah, at-tiba, simtuduror dan lain sebagainya, bersolawat kepada baginda Nabi, rasa tasakur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ojo muring-muring, anake ngaji diomongi bu, wau sanjange Pak Ustadz, kita diminta nasi bungkus. Lah, kok nasi bungkus meneh? Nasi bungkus meneh untuk apa? Katanya Pak Ustadz, untuk maulid Nabi. Berapa? 10. 10. Alangkah banyaknya. Untuk apa 10 itu? 2 aja katanya. Aduh loh. Lalu anaknya bilang lagi, bu, kalau bisa itu motong ayam. Lah, mahal ayam, mending ikan asin aja, murah. Subhanallah. Jangan ya bu ya, jangan. Katanya juga harus mahal, mending pepaya aja, kates baik. Jangan. Kita maulid Nabi yang kita punya, ayo kita meriahkan, kita sedekahkan. Insya Allah apa yang panjenengan sembelih, apa yang panjenengan berikan untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar dawuh, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kana mongko ono sopoman ono iku rofiki konco ingsun fil jannati ing dalam swarga, dia akan bersamaku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan untuk memperingati maulid Nabi di tahun ini semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan harapannya mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Demikian sekilas sifat Rasulullah yang perlu kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.